Ya, selamat siang Mbak Andi. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak. Jadi di sini saya mendapat tugas untuk diskusi tentang pemetaan modal aset yang ada di SMA kita, yaitu SMA Negeri 1 Karangmongko. Oh iya, iya. Di dalam modal aset ini nanti ada 7 Pak yang akan kita bahas bersama. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, ketiga modal fisik, lalu ada modal lingkungan atau alam, lalu ada modal finansial dan juga modal agama dan budaya, dan yang terakhir ada modal politik. Oke. Mungkin bisa kita bahas untuk yang pertama Pak, untuk modal manusia yang terdapat di SMA Negeri 1 Karangmongko itu. Untuk modal manusia Alhamdulillah kita SMA Negeri 1 Karangmongko ini memiliki modal manusia yang berupa tenaga pendidik ini sebanyak 52 orang. Sebanyak 52 orang, kemudian tenaga pendidikan ini sebanyak 15 orang. Jadi kita totalnya ya untuk yang pendidik dan tenaga pendidikan itu sejumlah 67 orang. Kemudian kita juga didukung oleh komite sekolah yang berjumlah 7 orang. Jadi kalau kita hitung secara keseluruhan ini pendidik 52, tenaga pendidikan 15, kemudian komite 7 orang. Jadi totalnya ada 74 ya, personil yang siap untuk bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan SMA Negeri 1 Karangmongko ini. Ini walaupun ya kalau kita bandingkan dengan jumlah kelas yang ada, ini memang kita ada keterbatasan tenaga ya. Karena total kelas kita untuk saat ini tahun pelajaran 2024-2025 itu ada 35 kelas. Sementara tenaga pendidik kita ini hanya 52. Jadi memang kalau dihitung-hitung ya, berdasarkan analisis kita masih kurang tenaga untuk tenaga pendidik ini sebanyak 15 orang kurangnya. Untuk yang tenaga pendidikan tadi kan 52 itu sudah ada yang sertifikasi ya Pak ya? Bersertifikat. Ya, bersertifikat pendidik sudah cukup banyak. Ya, baik yang itu yang dari PNS, kemudian P3K, bahkan ada Bapak Ibu yang masih GTT itu juga sudah bersertifikat pendidik. Dan juga yang guru penggerak juga sudah. Guru penggerak juga ada. Dari angkatan 7 sampai angkatan 11 itu kita selalu ada ya. Dari setiap angkatan itu ada ya. Ini kalau kita hitung angkatan 7 itu ada 3 orang, angkatan 8 itu 1 orang, angkatan 9 itu 1 orang, nah, angkatan 10 1 orang, nah, kemudian angkatan 11 ini ada 2 orang. Jadi totalnya ada sudah 8 orang ya, guru penggerak kita. Oke, jadi kita bisa lanjut ke modal sosialnya Pak. Oke, untuk modal sosialnya? Ya, untuk modal sosial ini alhamdulillah kita mendapat dukungan dari lingkungan baik yang masyarakat ataupun instansi pemerintahan yang terkait. Nah, ini kita sampai saat ini adalah jaringan komunikasi kita, jaringan sosial kita berjalan cukup bagus, saling mendukung, saling melengkapi. Dan ini dibuktikan dengan macam-macam kegiatan baik yang diselenggarakan oleh sekolah ataupun instansi pemerintahan di lingkup Kecamatan Karangmongko. Kita bisa saling bersinergi, saling melengkapi. Jadi mendapat dukungan dari masyarakat dan berbagai instansi. Instansi terkait termasuk dari kepolisian, Polrame, dari Puskesmas, dari kecamatan, dari desa Somokaton sendiri. Bahkan satu hal karena kita punya kampus 2 di Trogowatu, itu di samping dengan kecamatan Karangmongko, kita juga berkolaborasi yang bagus, bersinergi yang bagus dengan kecamatan Kemalang secara umum dan khususnya untuk desa Trogowatu, karena memang kampus 2 kita
berada di Trogowatu, dan masyarakat di sana begitu mendukung kegiatan kita. Salah satu buktinya ini ya di tahun 2024-2025 ini, karena kita memang belum punya gedung sendiri di sana, itu masyarakat menyediakan 2 rumah yang bisa kita pakai untuk kelas 10. Di kelas jauh itu kan kita yang di Trogowatu sudah ada kelas 10, 11, dan 12. Kalau kelas 12 menggunakan SD Trogowatu 1, kelas 11-nya menggunakan Aula Balai Desa Trogowatu. Nah, yang kelas 10-nya ini menggunakan rumah keluarga. Ini salah satu bukti bahwa dukungan sosial dari masyarakat ini cukup bagus. Oke, baik. Jadi ada 2 kampus. Ya, oke. Lalu kita alur ke modal fisik yang kita miliki Pak. Kira-kira ada apa sih? Nah, untuk modal fisik ya, fisik itu terdiri dari sarana yang sarana dan prasarana yang prasarana yang gedung ini. Alhamdulillah kita di kampus 1 ini ruang kelasnya itu ada 27. Nah, kemudian lab komputer ada 2, kemudian lab fisika, lab kimia, dan lab biologi. Ini dalam kondisi yang mayoritas baik, walaupun ada mungkin yang rusak ringan. Ini beberapa tempat misalnya di ruang kelas ada yang rusak ringan, yang ini sudah kita agendakan untuk nanti di tahun 2024 ini dilakukan perbaikan. Ini karena memang atap ini yang kadang menjadi masalah, karena memang lokasi kita itu semula itu persawahan, sehingga itu yang namanya rayap itu kadang bisa naik. Ini yang dituliskan adalah kalinya. Ini namun secara keseluruhan dapat dikatakan kondisinya itu aman untuk proses pembelajaran. Hanya yang di kampus 2 tadi, seperti tadi saya jelaskan, memang sampai saat ini belum memiliki gedung sendiri, karena memang itu rintisan untuk nanti berdirinya SMA Negeri 1 Pemalang. Mudah-mudahan di tahun 25 nanti SMA Negeri 1 Pemalang segera bisa dibangun dan bisa berdiri sendiri, sehingga kampus 2 itu bisa kita sebutkan kelas jauhnya nanti dilanjut dengan adanya SMA Negeri 1 Pemalang. Oke, berarti sarananya untuk ada ruang kelas, ada laboratorium, ya. Terus juga mungkin ada kantin juga ya Pak? Kantin juga ada, dan untuk mebler ruang kelas itu alhamdulillah ini dalam kondisi yang baik semua. Bahkan kita kemarin setelah 2023 itu ada rehab gedung, kemudian 24 itu ada ini istilahnya bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk 6 ruang kelas, meblernya meja kursi siswa maupun guru, dan juga papan tulis, dan juga almari kelasnya, sehingga ini memperkuat kondisi sarana prasarana mebler untuk pembelajaran ini menjadi baik semua. Baik, sekarang untuk yang modal fisik ada tambahan mungkin Pak? Untuk modal fisik ini memang kalau kita lihat ini, walaupun kita sudah ada penambahan di kamar mandi dan WC siswa, namun dengan jumlah siswa yang saat ini mencapai 1.221, ya, yang di kampus atas itu 238, yang khususnya yang di bawah ini ya hampir 1.000 anak. Ini dengan kondisi sekarang memang kamar mandi dan WC untuk siswa ini yang kurang, sehingga masih ada ya mungkin terpaksa kamar mandi untuk guru dan karyawan itu ada yang berbagi dengan siswa. Jadi memang sudah ada, cuman masih kuantitasnya masih kuantitasnya masih kurang kalau untuk kamar mandi siswa. Walaupun kemarin juga sudah ada tambahan 2 unit dari bantuan dari dinas provinsi. Oke, kita lanjut ke modal yang keempat Pak, yaitu modal lingkungan. Ya, alhamdulillah untuk lingkungan kita, baik lingkungan internal sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah ini kondusif sekali, sehingga proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk ruang kelas kita kan agak jauh dari jalan raya, sehingga
yang di kampus 1 ini suasananya relatif kondusif, lingkungannya relatif mendukung, dan untuk yang di kampus 2 sendiri ya, dengan situasi yang semacam itu, sebagaimana tadi saya sampaikan, kolaborasi kita, sinergi kita dengan masyarakat Legowo itu cukup baik, sehingga walaupun ada keterbatasan, namun lingkungan di sana juga sangat mendukung untuk proses pembelajaran itu. Ini kalau baik yang di kampus 1, kampus 2, lingkungan juga cukup mendukung, sehingga kita lebih enak di dalam melaksanakan tugas, proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Aksesnya mudah ya? Aksesnya mudah ya. Di kampus 1 itu ada jalan raya yang cukup besar dan bagus, yang ke kampus 2 pun alhamdulillah di tahun ini juga jalannya sudah bagus. Mungkin kita bisa lanjut ke modal finansial. Nah, ini untuk modal finansial memang kita untuk kegiatan operasional ya, ini memang masih bersandar pada BUSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dan untuk yang membayar ketenagaan yang khususnya untuk teman-teman GTT ini kita memang mengandalkan dari BOP. Jadi walaupun ya jumlahnya mungkin atau nominalnya itu tidak istilahnya begitu signifikan untuk menunjang program sekolah ya, dengan keterbatasan ini bukan berarti tidak bisa untuk berbuat yang lebih baik. Justru keterbatasan yang ada, bagaimana kita bisa mengoptimalkan anggaran yang ada ini untuk melayani masyarakat. Nah, dan ini kita pastikan di SMA Negeri 1 Karangmonggo itu zero pungutan. Ya. Jadi kita hanya finansial itu hanya mendasarkan pada BUSP dan BOP untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ini. Baik. Kita lanjut untuk modal yang ke-6 nih Pak. Ada modal agama dan budaya kira-kira. Nah, ini satu hal yang menjadi kelebihan di SMA Negeri 1 Karangmonggo. Ini untuk modal agama dari baik warga sekolah ya, warga sekolah itu bisa guru, bisa karyawan, bisa siswa ya. Ini kita memang heterogen. Ya. Namun dari keadaan yang heterogen itu kita bisa saling menghormati, ya, saling mendukung untuk kegiatan-kegiatan keagamaan itu berjalan dengan baik dan tidak ada gesekan sama sekali, sehingga semua ya agama yang dianut oleh warga sekolah itu bisa dirayakan dengan sebaik-baiknya, bisa saling toleransi, saling menghormati, semuanya tercover dengan baik. Nah, dari segi kebudayaan ya, ini memang lingkungan Karangmonggo dan Kemalang ini adalah lingkungan seniman ya, budaya ya, sehingga budaya yang berupa adat istiadat sopan santun ini anak-anak juga cukup bagus ya. Kemudian terkait dengan budaya yang kesenian tradisional ini memang juga cukup berkembang. Terbukti dari anak-anak kita ini banyak sekali yang sebagai istilahnya dia punya keterampilan menari atau bahkan mungkin bisa dia itu juga pengawit itu yang menabuh gamelan dan sebagainya. Ini kalau kita yang di kampus 2 ya, jadi ini memang difasilitasi oleh desa Trogowatu. Nah, ini disediakan gamelan dan di sana anak-anak itu dilatih untuk karawitan. Ini satu aset pelestarian budaya yang cukup bagus yang bisa dikembangkan di SMA Negeri 1 Karangmonggo ini. Masih ada lagi? Untuk modal yang terakhir mungkin Pak, ya, yaitu modal politik. Ya, modal politik kita bicara masalah politik, kita bicara masalah strategi. Bagaimana ya, kita SMA Negeri 1 Karangmonggo ini yang pertama dari segi penyelenggaraan pendidikan kita itu melayani layanan khusus pendidikan, yakni dengan adanya kelas jauh. Nah, kelas jauh ini tentu membutuhkan strategi-strategi tertentu agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena semua pihak yang terlibat di kelas jauh ini harus bisa kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas.
kita ulangi, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas. Nah, untuk bisa melaksanakan ketiga hal ini memang dibutuhkan strategi-strategi yang jitu agar semua itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah dengan strategi-strategi yang jitu itu kita bisa berkoordinasi dan berkolaborasi yang apik ya, dengan masyarakat dan juga pemerintahan, sehingga layanan yang kita berikan itu bisa berjalan dengan baik, termasuk di dalamnya ketika kita harus menggerakkan karena politik itu juga terkait dengan strategi menggerakkan Bapak Ibu guru dan karyawan untuk mau kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas ya, dengan mengajar di kampus 1 dan kampus 2 yang notabene jaraknya antara kampus 1 ke kampus 2 itu kurang lebih 10 kilo. Itu dengan rasa ikhlas itu tidak mudah, sehingga kita butuh pendekatan-pendekatan persuasif ya, yang bisa memotivasi Bapak Ibu guru maupun karyawan untuk melaksanakan tugas, memberikan layanan kepada anak-anak ini dengan sebaik-baiknya. Jadi istilahnya strategi-strategi yang jitu untuk menjalin kolaborasi, menggerakkan, memotivasi, ini memang menjadi modal politik yang luar biasa, hingga tugas-tugas itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, pendekatan-pendekatan termasuk ke Forkompimcam baik di Darmoko maupun ke Malang. Nah, ini menjadi motivasi tersendiri, kekuatan tersendiri. Ini menjadi modal politik tersendiri. Ketika kita harus bergerak kemana untuk bisa istilahnya nanti SMA Negeri 1 Karangmonggo ini ke depan bisa benar-benar merintis lahirnya SMA Negeri 1 Kemalang, sehingga ini akan memperluas akses pendidikan untuk masyarakat, untuk saudara-saudara kita yang berada di daerah Kemalang dan sekitarnya, terutama yang daerah Bensport. Oke, baik Pak. Mungkin kalau dari modal politik itu berwujud pada strategi dan kolaborasi serta pendekatan-pendekatan. Mungkin juga bisa dalam bentuk kebijakan, ya jelas itu kebijakan itu jelas itu yang sangat mendukung. Artinya memang untuk bisa lancar itu memang harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang menunjang. Dan juga untuk penyelenggaraan di sini mungkin kebijakan baik untuk tata tertibnya anak-anak. Jadi di dalam mengambil kebijakan saya lebih cenderung ke bottom up, dari bawah ke atas, walaupun juga kita dari atas sudah punya ngengrengan ya, tapi dengan memunculkan ide-ide yang dari bawah ini akan menguatkan motivasi dari warga sekolah ini untuk mewujudkan apa yang menjadi kesepakatan itu. Pasti dari obrolan kita diskusi ini kita sudah membahas 7 modal politik. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini, Pak. Terima kasih untuk waktunya, untuk diskusinya kita bersama ini. Saya pamit dulu nih, Pak. Semoga ini bermanfaat untuk SMA Negeri 1 Karangmonggo. Amin. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu dan juga murid-murid yang saya sayangi. Iya. Oke, terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan untuk hadir di ruangan ini. Nah, tujuan kita hadir di ruangan ini duduk bersama adalah ingin berdiskusi tentang kita akan melihat memetakan aset yang ada di sekolah kita tercinta nih, SMA Negeri 1 Karangmonggo Jaya. Nah, sebelumnya saya awali dulu untuk pemetaan aset yang kita miliki ini ada 7 jenis aset atau modal. Yang pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal fisik, keempat ada modal lingkungan, yang kelima ada modal finansial, yang keenam ada modal agama dan budaya, dan yang terakhir nanti ada modal politik. Kita langsung saja ya.
untuk membahas tentang modal manusia. Kira-kira nih, menurut Bapak Ibu serta adik-adik, yang termasuk modal manusia yang ada di sekolah kita itu meliputi apa saja? Mungkin bisa dari Saya dulu ya. Oke. Modal manusianya pasti nih. Manusianya di sekolah ini warganya jumlahnya banyak karena lebih dari 1.000 peserta diri. Kemudian gurunya juga sangat banyak juga. Tenaga pendidikannya juga amazing, di sini juga luar biasa. Apalagi kita di sini ada 5 titik KBM. Nah, jadi otomatis modal manusia sudah banyak sekali dari peserta didiknya. Kemudian untuk yang manusianya yang dari sisi guru, pastinya gurunya memang satu. Tapi ada juga yang S2, ternyata banyak sekali juga. Dan mungkin sebentar lagi, insya Allah ada yang mau S3. Kemudian untuk yang siswa-siswanya ternyata juga luar biasa. Hobi mereka cuma satu, apa tuh? Kerjasama, apa-apa join, ayo join us kayak gitu. Gaul tapi menemani. Kemudian guru-gurunya itu juga menyenangkan, suka ngerjain anak-anak untuk berkolaborasi. Kerjain PR yuk bareng-bareng yuk, kerjain tugas bareng-bareng yuk. Luar biasa. Ketika bisa berkolaborasi itu adalah asik luar biasa. Ya. Berarti tadi dari Bu Yanti ada peserta didik, Ya. ada guru, ada tenaga kependidikan. Kira-kira mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Komite. Oke, ya. Komite. Komite kan juga berperan penting dalam terlaksananya proses studi kita. Di mana komite itu mewakili peran serta masyarakat yang juga sinkron untuk mengembangkan apapun yang ada di sana. Oke. Jadi ada tambahan ya dari komite. Mungkin ada lagi? Orang Tua siswa. kita tidak bisa mendapatkan siswa dalam berjalan bersama di sekolah dengan para guru, karyawan, tapi di rumah dengan Oke. Berarti ada tambahan dari komite dan juga orang tua yang mendampingi siswa ketika di rumah gitu ya Bu ya. Mungkin ada lagi yang atasannya guru? Kepala sekolah. mungkin bisa dijelaskan juga ya untuk yang siswanya itu kan ada macam-macam kelas 1, kelas 10, 11, 12. Mungkin dari usianya bisa dijelaskan dari peserta didik. Nah, kira-kira kelas 10 itu di usia berapa? Untuk kelas 10 ya dari pengalaman saya, teman-teman kelas 10 saya itu 29 dan 15 tahun yang lalu. 15 tahun. 15 tahun. Kalau kelas 11 Kan cuma 16 16 15 15-16 ya. Terus kalau kelas 12 berarti 16-17. Oke, mungkin ada mungkin ada lagi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, komite orang tua, kepala sekolah. Ada lagi ternyata Bu. Apa? Kita kan punya yang namanya kampus 2, 3, 4, dan 5 yang mana itu ada di Kecamatan Kemalang. Akar cikal bakalnya itu dari Muspika, ya musyawarah pimpinan kecamatan, yang mana Muspika itu yang mengusulkan terbentuknya SMA Karangnongko cabang Pelkuatu alias kampus. Gitu. Jadi kita punya Muspika ya, Muspika, musyawarah pimpinan kecamatan. Oke, luar biasa. Jadi kita punya banyak sekali aset yang bisa kita kolaborasikan, yang tentunya untuk lebih mengembangkan proses pendidikan yang kita miliki. Tentunya. Oke, mungkin ada tambahan atau sudah cukup? Cukup ya. Kita langsung masuk aja ke modal yang selanjutnya, yaitu modal sosial. Menurut Bapak Ibu,
yang dimaksud modal sosial itu modal sosial. Apakah bisa berarti, mungkin kalau dari Bapak Ibu sendiri ada organisasi ya? Organisasi. Kira-kira organisasi apa saja nih yang kita miliki di sini sebagai aset? Ya, satu masuk kita juga masuk menjadi begini ya. Iya. Oke ya. Pastinya ada OSIS. kalau dari anak-anak OSIS ya. OSIS ada apa lagi? Ada DA ya. Ada apa lagi? OHIS. Oke. Kalau dari kami Bapak Ibu pastinya ada ini ya. Ada bukan koperasi keluarga. KPRI. Kalau kami ada koperasi KPRI, kalau di anak-anak adanya Koperasi siswa. Pastinya ada. Sering ke koperasi siswa ya? Asik ya? Oke, berarti untuk modal sosial kita punya berbagai macam organisasi ya yang kita miliki nih, yang kita ikuti sebagai peserta. Ada PGRI, ada Polri untuk Bapak Ibu guru, ada KPRI, dan untuk siswa sendiri ada OSIS, ada ROHIS, ada DA, MPK. Nah, MPK. MPK singkatan apa, Mbak? Majelis Perwakilan Kelas. Permusyawaratan atau perwakilan? Perwakilan. Perwakilan. Majelis Perwakilan Kelas. Persikabris. Nah, tulis garis miring persikabris ya. Itu yang anak-anak yang bahasa Inggris ada ya? Di organisasi ya? Ya, saya juga EJ. ya. Kita punya organisasi EJ atau English Club. Mungkin ada tambahan mungkin dari dengan relasi sudah? Oke. Kita ikut di masyarakat juga ya kayaknya ya? Di Muspika juga masuk ya? Muspika itu kan musyawarah pimpinan kecamatan ya, kan di luar kita ya, Iya. yang mengusulkan adanya SMA Karangmangu Muspika itu, tapi kita di luar Muspika. Yang kita masuk di dalamnya itu ya komite. Nah, komite Komite masuk di modal aset setelah manusia. manusianya tadi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita masuk ke modal yang ketiga kita nih. Ada yang namanya modal fisik. Fisik bisa berupa bangunan yang kasat mata. Kira-kira kita punya apa saja? Maksudnya punya gedung. Nah, gedung. Yang kedua yang di depan kita itu apa? Yang luas sekali itu namanya adalah lapangan. Terus Kalau kita sebut gedung berarti seluruhnya gedung, Bu. Termasuk masjid, ruangan OSIS, ruangan kantin, atau spesifik aja. Atau spesialisasi. oke, kita spesifikasikan lagi ya, Kak. Kalau gedung selesai, Bu. Iya benar. Semuanya. Iya. Berarti tempat belajar namanya Kelas. ruang kelas, terus kelas, lapangan, lab, laboratorium. Laboratoriumnya ada berapa? Saya usul besok ada akuarium ya, Bu ya. Kan biar Akuarium, lebih indah kan. biar seger gitu ya Pak ya. Akuariumnya ada bumbunya itu berarti ya? Ah, boleh. Ada biar ada oksigennya itu ya. Laboratorium. Ada dua. Akuariumnya tingginya berapa itu nanti sebaiknya? Ikannya dua aja. Oh, ikannya cuma dua, bukannya. Ya. Oke, Kan lebih jangan indah. lupa untuk anak-anak juga butuh amunisi setiap istirahat. Kita juga punya kantin sekolah. Kamar mandi apakah harus ke luar sekolah atau kita miliki? Di sini punya ya kamar mandi. Lalu kita punya apa lagi? Masjid ya, masjid. Lalu Perpustakaan. perpustakaan. Kita
punya aula portable juga. Aula portable gitu ya. Kita punya aula portable kan? Iya. Aula portable nih. Iya. Terpasang soalnya. Portable. Ada lagi? Berarti kalau gitu ya lapangan voli portable. Karena kadang-kadang buat parkir, kadang-kadang buat Lapangannya berarti terdiri dari lapangan bola, lapangan voli, basket dan tenis portable. Sangat unik ya. Unik kita nih gitu ya. Hanya ya. Ada yang lain? Mungkin sarana sama prasarana ya, seperti misalkan modal fisik itu bisa menyangkut proyektor, alat-alat. Betul. Asik. Kita juga punya taman loh ya. Bisa taman bisa jadi modal fisik ya untuk healing. Oke, bisa. Terus taman ya Bu ya? Iya taman. Ada gazebo juga gitu walaupun itu gazebo dari gitu ya. Dan gazebo. Oke. Ada tambahan lagi mungkin? Itu yang sebelah depan itu namanya apa? Ruang tata usaha, Usaha ruang kepala sekolah, Iya. ruang belum, Ruang agama juga belum. KS, terus ruang guru, ruang agama juga punya ya. Oh iya, tempat parkir sangat Lapangan dasar kan sudah ya? Ada lagi mungkin? Kantin sudah. Nah, itu. Ruang OSIS, KS. Kita juga punya gudang. Ya, gudang. Wah, ini kan pun itu. Gudang itu ada di pojokan sana itu. Oh, samping ruang musik ya? Iya sampai ruang. Oh, iya. Oh, ruang musik juga punya ya, ruang musik. Ternyata banyak ya kalau kita breakdown satu persatu sebenarnya kita punya banyak akses, banyak ruangan yang iya. Jadi sepertinya harusnya nggak kesulitan ya. Ruang musik, ruang BK. Ada lagi mungkin dari Bangku, Diki, Bilang, atau Kalista? Lapangan tengah. Kolam ikan, lapangan tengah itu juga kolam ikan. Kolam ikan yang di Air depan mancur itu kan? Iya. kolam ikan. Kolam ikan sama lapangan tengah itu juga aset tuh itu. Ya. Kalau misalkan mau tampil dia di sana. Kita bisa mengadakan acara di tengah ya, biar lebih eksklusif gitu. Lapangannya 2. Ada lagi mungkin? Sudah? Ruang kepala sekolah tadi sudah. Sudah. Oke, kita lanjut ke model kita yang keempat ini. Ada yang namanya modal lingkungan. Kira-kira dilihat dari lingkungan sekitar kita, apa saja yang bisa kita jadikan modal dalam pembelajaran? Pom bensin. Oh, berarti modal lingkungan itu di luar sekolah gitu. Ya, yang di sekitar area kita itu ada sarana prasarana apa saja yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Mungkin pom bensin bisa digunakan Untuk pembelajaran makroekonomi untuk mengecek itu harga bensin itu naik atau turun. Kalau bisa itu turun. Iya. Jangan Kalau bisa naik turun. gitu ya. Oke, berarti bisa untuk pembelajaran. Ya. Depo pasir. Ekonomi juga depo ya. PKW itu masuk. Warung kelontong itu malah pastinya itu ya semua makan masuk. Soalnya beli bahan semuanya ada di situ. Terjangkau, dapat mudah diakses. Iya, jalan kaki sampai. Oke, mungkin kalau kita lihat di kampus kita, kampus jauh kita, kampus 2, 3, 4, dan 5, itu dekat dengan wisata ya, Bu. Oh, Kira-kira itu bisa menjadi aset nggak?
Bisa ya. Tapi sebelum ke biar pasangnya, asal pertama itu adalah pasang. Oh iya. Ya, di sini tuh dekat dengan pasar Kemawan. Pasar apa? Kalau di sini pasar kembang, yang kampus dua sana pasar Suko. Oh iya. Jadi berbagai kampus kita tuh dekat dengan pasar. Pasar. Ada yang lebih dekat lagi. Sawah ya. Sawah juga bisa. Biologi berarti gitu ya. Biologi. Oke. Ada Terus lagi, tadi Bu. gimana? Jangan jauh-jauh dulu, di depan itu kayaknya ada makam loh. Itu kan candinya orang yang meninggal juga. Itu kan ada seninya. Makam. Seni. Makam. Iya, iya. Cuma ada Bu. Di depan sekolahan. Depan SD. Oh, nggih, Iya. nggih, anu Pak Karjono tuh masuk ke Pak Karjono. Iya. Nggih. Oke. Nggih. Ada kalau wisatanya tadi ada Girpastang, ada Candi Merak gitu ya. Dan dari pengalaman saya juga yang karya ilmiah dulu juga pernah ke Candi Merak ya, Bu Herlina ya. Taman Taman Jelemet juga bisa. Kolam renang. Dekat kan? Iya. Oh, udah bintik. Tirto Katon itu. Iya, apa namanya itu ya? Tirto Katon. Nggih. Tirto Katon. Nah. Bu Puri Pernah dulu. ke sana ya? Besok Iya. kalau diizinkan itu anak-anak diajari berenang. Cuma kurikulumnya belum bisa. Guru olahraganya kan Jadi guru olahraga Oh. kurikulumnya dulu benar. Kan itu bagi mas-mas ini kan kalau mau jadi TNI atau angkatan kan modal utama tuh Iya. bisa berenang kan. Oh, saya nanti bisa itu ya, bisa memfasilitasi ya, Ah. memprovokasi. Ayo bisa berenang gitu ya. Tapi yang harus ada airnya. Setuju? Mau berenang? Asal aman ada izinnya dari Oh sekolah. gitu ya. Ada guru olahraganya kan kita sekolahnya banyak ya. Ya, luar biasa. Oke. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah cukup? Cukup ya. Sedangkan kita masuk ke modal finansial nih. Seperti kita ketahui karena kita sekolah negeri, jadi untuk sumbangan benar-benar nol ya. Nah, tetapi kita juga mendapat bantuan dari pemerintah yang berupa kos dan BOP. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang tahu kira-kira yang bisa menjadi modal finansial kita. Dua itu ya. Oke. Sekarang udah. Kalau semacam koperasi Bu, Koperasi yang apa dulu? Kalau koperasi ya Bapak Ibu kan itu ada semacam apa namanya persen bunga itu biasanya kita gunakan untuk pembelajaran atau menunjang sekolah atau enggak? enggak. Jadi itu nanti tidak di situ. sistemnya itu adalah koperasi simpan pinjam khusus untuk anggotanya. Oke. Anggotanya Bapak Ibu guru ya hanya untuk Bapak Ibu guru. Jadi nanti perhitungannya itu nanti ke akhir tahunnya mereka mendapatkan sisa sebesar Oke, kalau koperasi siswa kalau koperasi siswa saya itu dia. Mungkin itu bisa nanti jadi karena yang namanya koperasi siswa loh, berarti kan dari siswa untuk siswa kan gitu kan Ya, iya. harusnya kan seperti itu, entah nanti diberikan apa keuntungannya untuk penunjang siswa. ya. Kita masuk ke modal kita yang keenam nih. Ada modal agama dan budaya. Kira-kira apa nih yang bisa menunjang dari sisi agama dan budaya? Banyak sekali ya. Memang ada kalau budaya juga jadilan ya. Jadilan ada wayang ya. Di sini banyak sekali ya. Terus di Palang itu justru juga banyak ya. Kemudian Dari segi SDM kita juga punya Pak Dalang dan Bu Dalang sekali. Langsung satu paket ya. Jadilah wayang karawitan. Terus kira-kira apa lagi nih? Oh iya, di sini juga ada hadroh juga. Betul nggak ada hadroh juga? hadroh. Ya, jadi agama Islam ada selawatan itu ya, ada kegiatan seperti itu. Kemudian untuk
yang agama Kristen kayaknya juga ada core yang itu ya, kita ada. Kemudian kalau budayanya berarti ada ada seni tarinya juga. Di sini tarinya banyak sekali. Banyak yang masuk diisi juga, dan di sini banyak sekali ada event itu selalu berkembang. Berpartisipasi. Ya, gitu. Oh iya, Merti. Ya, Merapi. Merti Merapi ya. Sama mungkin di setiap hari Jumat itu pasti ada apa Jumatan bersama ya. Ya, masalah Jumat bersama. Dari yang Kristen Katolik ada ibadah bersama. Kemudian yang hari Jumat juga ya mungkin nggak banyak yang tahu kalau sama sekali itu kita digunakan jadi sering kita pakai. Ibadah apa tuh? Itu diadakan jam 12 malam dan Enggak agama apa? agama Hindu. Hindu. Ya. Sering kurang. nama Mahfud yang Sama itu ada satu sekali. Saya pernah sampai harus bisa lihat. karena banyak dengan karya 1000 orang di tempat yang maaf bisa kecil itu ya? itu lebar sampai memakai perputaran. Oh, memanjang ke belakang. Masuk di dalam budaya karena di sana Sembayangan di Candi Merah gitu ya. Kalau ibadah. Jadi mungkin untuk namanya bisa cari ya langsung. Nah, kita mungkin apa? upacara siwara. Siwaratri. Oh iya. Upacara Siwaratri. Kalau saya baru tahu. Sudah lama sekali. Terima kasih Bu. Saya juga tadi sudah membahas itu loh. Masih kayak setiap sebelumnya pas Januari. Kalau nanti ada itu nanti benar kabar ya. Ya dan harus Iya Pak, dekat kan? Oh ada satu desa. nanti Ya, Bapak bisa panitianya. bisa ini ya berkabar ya. Oke. Januari Mahfud masih kelas Masih pengen lihat saya pengen lihat. Untuk melihat. Oh nanti saya kan ini, nanti saya di bawah, nanti yang manjat bawah adalah Mahfud, terus nanti hasilnya itu nanti kirim ke saya, gitu kan? Kan sudah jadi videonya. Manjat Ya. rumahnya Mahfud. Nggak kelihatan. Oke, kita bisa lanjut ya. Oke, kita masuk ke model terakhir kita nih Bapak Ibu dan adik-adik apa anak-anak. Oke, kita masuk ke modal terakhir kita yaitu modal politik. Modal politik di sini bukan semata-mata seperti politik yang kita ketahui di pemerintahan sana, tetapi lebih ke politik yang ada di sekolah. Misalnya seperti kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kira ada tata, terus kira-kira Kesepakatan. Oke, kesepakatan kelas ya. Ada lagi mungkin? Pastinya pasal 29 ya. Pasal Kebebasan untuk beragama intinya di sekolah ini jadi semua warga sekolah diberi kebebasan untuk menggunakan masing-masing. Kita memfasilitasi agar kebebasan yang ada di sekolah ini. mungkin
Mungkin ada lagi dari Bunda? Bu Indah? Pak Cahya? Ada tata tertib, ada kesepakatan kelas, mungkin dari apa? Oh iya, bisa. Demokrasi ya. Apa itu pemilihan ketuanya setiap pemilihan MPK Bukan saya. Sudah? Oke. Barusan kita sudah membahas 7 aset yang kita miliki yang ternyata kalau kita lihat satu persatu itu sangat banyak sekali aset untuk kita maksimalkan, baik sebagai kita seorang pendidik baik dan juga kalian sebagai siswa. Di sini ada berbagai kegiatan yang bisa diikuti dan sebagai pendidik ada berbagai sarana prasarana yang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan proses pembelajaran kita dan mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dulu atau anak-anak? Sudah cukup? Cukup? Kalau sudah cukup, saya akhiri diskusi pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Karangnoko. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Sama-sama.